Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ya di pertemuan kita kali ini di Google Meet ya. Jadi berterima kasih kepada kalian yang sudah hadir, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai acara KKP kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jadi kita kali ini melakukan kita kan selama ini kan kita melakukan BKP ya. Jadi ini nih kita melakukan KKP. Apa sih KKP? Konseling kelompok. Jadi kan teman-teman udah pada tahu ya KKP itu apa. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok kita dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kita bisa untuk bicara di depan umum, kayak merasa jangan biar nggak malu-malu gitu. Jadi kayak bisa berani memukakan pendapat kayak pendapat orang lain, kita kayak menanggapi pendapat orang lain gitu. Oke, jadi masalah yang kita bahas pada kali ini masalah merasa stres. Jadi merasa stres itu apa sih faktor penyebab kira-kira ya teman-teman, faktor penyebab dari merasa stres ini apa sih teman-teman? Oke, Kak Nazwa silahkan Kak. Baik Kak Syatur, terima kasih. Jadi kalau ditanya faktor penyebab stres ini dari saya ya Kak, sejujurnya karena saya merasa tertekan Kak, karena saya ini kan korban bully Kak. Jadi saya tuh suka merasa tertekan gitu kan, karena apa yang dilakukan pelaku ke saya tuh sangat menyakitkan gitu kan Kak. Jadi saya suka merasa kepikiran, sehingga saya selalu merasa stres, dan saya merasa kayak mau mengingatnya itu sangat sulit untuk saya Kak. Jadi saya sangat merasa stres gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nazwa. Silakan Kak Evi. Ya, makasih Kak Isyatur. Nah, jadi di sini Kak, faktor penyebab dari merasa stres itu karena di sini kan saya bukan korban sih Kak, karena orang tua saya ini sering tengkar di rumah gitu ya kan Kak. Jadi karena setiap hari itu saya pulang sekolah itu orang tua saya selalu tengkar gitu kan, jadi kayak merasa stres gitu Kak, karena pulang itu selalu nggak bisa aman rumah ini gitu loh, diam kayak cemara gitu kan Kak. Nah, jadi kayak kita itu perasaan kita itu jadi nggak enak gitu loh Kak, membuat kita jadi nggak nyaman gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Evi, Kak Nazwa. Jadi teman-teman ya kayak udah trauma banget, kayak pengalaman bukan pengalaman sih, kayak udah trauma karena kayak Kak Nazwa tadi karena dibully teman-teman kayak merasa stres atau depresi, jadi kayak kepikiran. Terus kayak Kak Evi karena memang orang tuanya bertengkar, jadi dia merasa stres gitu ya kan Kak, karena kita memang sering terdengar mungkin ya Kak Evi ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi kan faktor penyebab. Jadi apa sih dampaknya dari teman-teman yang merasa kayak merasa stres ini? Apa sih dampaknya teman-teman? Oke, Kak Kina, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Syatur. Nah, dampak saya merasa stres itu
itu karena saya adalah korban dari bencana gempa bumi nih Kak. Jadi saya muncul di kecemasan dari dalam diri saya sendiri Kak. Kecemasannya yang tidak normal gitu Kak, yang berlebih karena takut banget kalau misalnya gempa itu berulang lagi Kak. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kina. Jadi kayak Kak Kina ini merasa apa tadi kayak gempa ya kan Kak? Oke, terima kasih. Silakan Kak Tiara. Oke, baik Kak Isyatur. Nah, mungkin dari saya dampaknya kan tadi hampir sama juga kayak Kak Evi, yang karena keluarga ya, karena trauma dari orang tua, perkelahian orang tua kan ya Kak. Jadi dari saya dampaknya jadi kayak saya pun menyendiri terus selalu terus itu di lingkungan yang ramai pun saya suka menyendiri gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Jadi kita itu memang kayak kesehatan, gangguan kesehatan mental gitu ya kan, kayak kecemasan. Kalau udah kayak gini kan pasti cemas atau kita depresi. Jadi kayak terus mungkin gangguan fisik juga ya kan, seperti kayak kita kurang tidur mungkin kan, bahkan kayak gangguan dari pencernaan kita, jadi kayak otot-otot kita itu kurang kurang sehat gitu ya kan Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman tadi dampaknya ya. Jadi menurut teman-teman apa sih solusi dari permasalahan kita kali ini yang merasa stres ini? Oke, silakan Kak Nazwa dulu ya. Baik, terima kasih Kak Syator. Jadi mungkin solusi dari saya ini berdasarkan apa yang saya alami ya Kak. Jadi ketika saya mau udah ngerasa stres gitu kan, saya suka tuh ke tempat-tempat yang sunyi gitu kan. Saya suka jerai-jerai di tempat itu Kak. Itu sebagai cara saya untuk meluapkan emosi saya, rasa stres saya gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nazwa. Jadi bagi Kak Nazwa ya, kayak misalnya kayak tah di pantai atau kita di alam, pegunungan atau pokoknya kita yang sunyi ya kan Kak, melakukan kita ini jerit kayak mengeluarkan apa emosi atau yang ada di benak kita. Jadi jerit yang sekuat-kuatnya mungkin, jadi mungkin merasa lebih tenang, lebih rileks gitu. Oke, terima kasih Kak Nazwa. Jadi silahkan Kak Kina. Oke, baik, terima kasih Kak Isyatur. Jadi solusi yang bisa saya berikan untuk mengatasi stres ini Kak, akibat trauma saya sendiri ya Kak, yaitu bencana gempa bumi tadi Kak. Saya mungkin bisa kayak membayangkan untuk kedepannya ke hal yang lebih positif gitu Kak, untuk merencanakan masa depan yang positif meskipun perlahan, tapi kan itu bisa membangkitkan semangat saya lagi Kak. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk membangkitkan ya kan Kak. Oke, silahkan Kak Tiara. Oke, baik Kak Isyatur. Mungkin dari saya kan Kak, solusinya itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif Kak. Misalnya dalam kesukaan kita, hobi-hobi kita, dalam melakukan hobi-hobi kita. Misalnya saya Kak suka bermain musik gitu Kak. Jadi saya menghilangkan stres saya itu dengan cara melakukan hobi kesukaan saya gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiara. Silakan Kak Evi. Ya, makasih untuk Kak Isyatur. Nah, jadi Kak, di sini solusi yang tepat untuk mengatasi merasa stres nih ya kan Kak, karena saya orang tua saya sering bertengkar. Nah, jadi saya terapi nih Kak dengan profesional seperti ke psikolog atau ke konselor gitu ya kan Kak. Nah, jadi ini dapat membantu mengatasi perasaan kita saat stres gitu Kak. Makasih Kak.
Oke, terima kasih Evi dan teman-teman. Jadi mungkin kayak kita ini kalau udah merasa stres banget, kayak nggak tahu mau mikir apa dan kayak nggak tahu mau kayak mana hidup kita atau cemana, kita harus ngelapor ke atau kita ke dokter yang lebih profesional ya kan. Jadi untuk teman-teman ya, solusi yang saya tawarkan, kita memang kita harus beraktivitas kayak Kak Tiara tadi ya kan, lakukan aktivitas yang kita sukai, yang bikin merasa kita itu nggak teringat gitu yang masalah trauma kita ini. Terus kayak kita harus melakukan kayak dukungan sosial, atau kita itu harus kayak teman-teman atau bercerita ke orang tua kita. Jadi merasa itu kan pasti kalau kita cerita walaupun sedikit banyaknya pasti kita itu udah merasa lega gitu. Jadi kayak nggak stres banget, udah mengurangi gitu. Jadi bagi teman-teman, mudah-mudahan ya kayak pelan-pelan kita jalani trauma teman-teman, insya Allah akan hilang. Oke, jadi tadi kan udah solusi, terus apa sih komitmen atau janji teman-teman? Oke, Kak Evi, silakan Kak. Ya, makasih Kak Isyatur. Nah, jadi di sini komitmen yang saya buat itu untuk kita tuh kita harus mengelola emosi kita dengan efektif dan mengembangkan strategi untuk mengatasi stres kita gitu Kak. Makasih Kak. Oke, silakan Kak Kina. Terima kasih Kak Evi. Oke, baik, terima kasih Kak Syatur. Jadi di sini saya berkomitmen untuk lebih menghargai kehidupan saya untuk selanjutnya Kak. Dan saya harus tetap bersyukur meskipun kehilangan banyak hal nih dari bencana yang terjadi kepada saya. Karena saya yakin untuk kedepannya masih ada harapan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kina. Teman-teman ya, mudah-mudahan janji-janji yang kita terapkan dan teman-teman terapkan ini bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan trauma-trauma kita ini akan hilang, insya Allah akan hilang. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya cara kita melakukan BMB3 dari teman-teman. Silakan teman-teman melakukan BMB3. Oke, Kak Nazwa, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Isyatur. Jadi saya mulai dari bertindak dulu kali ya Kak. Jadi saya akan mulai bertindak untuk saya tuh bisa meluapkan rasa stres saya ya kan. Karena kayak yang kita tahu kalau kita pendem-pendem aja stres ini malah jadi penyakit juga ke saya ya kan. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk berbicara dengan teman-teman saya atau saya berbagi cerita gitu kan. Terus juga saya merasa saya menjadi lebih baik setelah melakukan diskusi kali ini saja, karena saya dengar pendapat dari kakak-kakak semua yang mungkin memiliki masalah yang sama. Itu sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nazwa. Silahkan Kak Evi. Oke, tidak ya. Jadi dari BMB3 dari Kak Nazwa sangat baik, dan kali ini kita acaranya akan melakukan kesan dan pesan apa sih setelah kita melakukan KKP pada hari ini. Apa sih kesan dan pesan? Oke, silahkan Kak Kina. Terima kasih Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Isyatur. Jadi, ya. Izin Kak Kina mikrofonnya Kak. Oke, baik. Maaf Kak Isyatur. Jadi, tadi dari teman-teman kan karena ada yang dari bullying juga, ada dari ini. Nah, karena saya terkena bencana nih Kak, jadi saya ingin mengambil kesan dan pesannya dari topik saya ya Kak, dari bencana itu. Nah, jadi menurut saya kesannya bencana itu tidak hanya melukai fisik kita saja, tetapi juga meninggalkan nih stres kepada kita dan juga trauma yang sangat mendalam kepada diri kita Kak. Nah, pesan dari saya untuk kita semua yaitu jangan pernah merasa sendirian teman-teman. Trauma itu bisa pulih dengan dukungan keluarga, semangat, dan juga usaha untuk bangkit dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kina. Tetap semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan trauma kita ini akan luntur dan akan hilang semuanya. Oke, semangat teman-teman. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman. Alhamdulillah sudah berakhir KKP kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Jadi awalnya tadi kan kita udah diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, dan saya yang mimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di KKP dan BKP.